billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surat Al-Qasas 56. Ihwafillah, dengan memperhatikan ayat di atas, berarti nikmat iman ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Iman Islam adalah merupakan puncak dari segala kenikmatan. Karena kalau kita hitung-hitung, jarak kita dengan Rasulullah itu sudah berabad-abad lamanya. Tetapi alhamdulillah kita sebagai generasi akhir zaman ini masih hidup tetap menjadi seorang muslim. Namun untuk menjadi orang yang beriman, yang istiqomah di akhir zaman ini, yang penuh fitnah ini, memang betul-betul berat. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW menyampaikan satu pesan penting. Bersegeralah melakukan amalan solih sebelum datang fitnah atau musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa di akhir zaman akan datang banyak fitnah, yang mana sifat fitnah itu seperti kegelapan malam yang gelap gulita, sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada dua macam tentang fitnah. Yang pertama adalah fitnah syuhbat, fitnah kekaburan dalam memandang kebenaran, di mana kebenaran dianggap kebatilan, sedangkan kebatilan malah dianggap kebenaran. Mungkin saya ambil satu contoh ya. Seseorang wanita yang berjilbab itu ada suatu kebenaran, tentunya jilbab yang memenuhi standar syar'i. Malah ketika ada wanita yang berusaha berjilbab menutup auratnya, maka ini dikatakan budaya yang ketinggalan zaman. Sementara orang yang mengumbar auratnya dikatakan orang yang mengikuti kemajuan daripada zaman. Yang selanjutnya adalah fitnah syahwat. Ya, kita tahu bahwa syahwat nafsu kita senantiasa mengajak kepada kita untuk berbuat yang buruk-buruk. Oleh karena itu hawa nafsu harus kita tundukkan. Bukan kita binasakan, kita tundukkan. Gara-gara fitnah ini bisa memalingkan manusia dari tujuan utama manusia hidup di dunia. Betapa banyak ya orang-orang gara-gara harta, jabatan, dan tahta, mereka menukar keimanannya dengan kebaikan akhirat. Bahkan peringatan Rasulullah SAW yang paling mengerikan, adanya orang pada pagi harinya mereka beriman, sore harinya menjadi murtad, keluar dari Islam. Bahkan sebaliknya, ada juga sore harinya dalam kondisi beriman, pagi harinya menjadi kafir. Tentu semua ini adalah ada sebabnya. Dan sebabnya adalah karena mereka menjual agamanya untuk mendapatkan kepentingan dunia. Juga yang ada kaitannya dengan anak-anak kita ya, tentang fitnah yang menerpa anak-anak kita. Kita tahu pada saat ini kita hidup di zaman yang serba modern ya, berbagai macam produk-produk teknologi betul-betul membanjiri daripada pasar-pasar kita. Dan
anak-anak kita, generasi-generasi kita itu adalah menjadi sasaran yang paling empuk untuk disasar dalam perkara teknologi ini. Maka banyak kasus ya, orang-orang tua pada mengeluh bahwa anaknya betul-betul tidak bisa memisahkan diri dari kecenderungan dengan HP. Dan kita tahu ya, negara-negara yang menciptakan ini semua justru mereka ada satu aturan ya dalam pemerintahannya itu untuk membatasi penggunaan HP. Tapi ternyata beda dengan di masyarakat sekitar kita. Jadi anak-anak kita itu begitu bebas untuk mengakses, memanfaatkan keberadaan HP itu. Maka di sini yang bisa mengontrol ini semua adalah orang-orang tua. Tapi yang terjadi pada saat ini, orang-orang tua cukup tidak berdaya dengan adanya ini semua. Dan kita tahu ya, dampak-dampak negatif dari hadirnya HP di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita itu, mereka cenderung malas untuk belajar. Mereka menurun tingkat minat bacanya. Dan dalam sudut pandang agama, anak-anak yang kecenderungan kepada HP ini lebih mudah meninggalkan nilai-nilai agama. Membaca Al-Quran, sholat, tahfidz, ini sesuatu yang asing di kehidupan mereka. Dan untuk itu, ikhwah fillah, kami yang ada di sini di Arisalah ini berusaha dengan kemampuan kami ya. Kami tahu kerja kita ini kerja kecil ya, tidak ada apa-apanya dibanding saudara kita yang lain. Tapi minimal kami ini berbuat sesuatu untuk membentengi anak-anak kami, anak didik kami, untuk tidak terseret dalam kehidupan kecenderungan terhadap HP tadi. Maka dialihkan untuk lebih suka membaca, lebih membaca sirah-sirah nabawiyah, ensiklopedi Rasulullah, hafidz Al-Quran, tahfidz Al-Quran, dan segala macam. Dan ini semua memang membutuhkan satu peran kita sebagai orang-orang tua untuk menyediakan suatu media yang nyaman seperti yang kita gendaki itu tadi. Dan sekali lagi, anak-anak ini kan tugas kita sebagai orang tua untuk menjaga fitrahnya agar terjaga dari kekotoran nilai-nilai. Dan kita tahu mereka adalah generasi penerus daripada estafet perjuangan kita. Saling mendoakan semoga kita dikuatkan dalam membimbing diri kita, generasi-generasi kita tentunya agar selamat di dalam kehidupan yang penuh fitnah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.